Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tablet universal. Pertama, perkenalkan, nama saya Deo. Ada teman saya Sri Rahayu, ada Toiba Solia, ada Fania Sheryl, ada Yuviana, ada Nindya Putri, ada Niken, dan ada Nindya Pratiwi. Pada presentasi kami, kelompok 1 akan mempresentasikan materi tablet universal. Yang pertama adalah pengertian tablet. Nah, apa itu tablet? Tablet merupakan sediaan padat yang diberikan secara oral. Mengapa diberikan secara oral? Karena nantinya tablet akan dilepaskan dalam tubuh atau dipecahkan agar sesuai pada fungsinya, yaitu melekat pada target organ tersebut sesuai dengan penyakitnya. Maka dari itu, sediaan tablet itu diberikan kebanyakan secara oral. Kemudian, tablet itu memiliki stabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan sediaan cair dan padat. Mengapa demikian? Karena kandungan airnya yang sangat minim. Kandungan air yang sangat minim pada suatu sediaan itu akan meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme, sehingga stabilitas dari sediaan itu sendiri jadi sedikit itu mikroorganismenya jadi lebih sedikit, karena mikroorganisme itu bisa berkembang biak dengan air, karena air itu mengandung mineral yang membuat pertumbuhan mikroorganisme itu dibantu. Terus meminimalisir terjadinya reaksi kimia yang bisa merusak kemungkinan senyawa aktif seperti hidrolisis. Tablet itu ditemukan dalam bubuk, kristal, atau granul dan dikompresi secara tepat dari bubuk. Kemudian tablet diproduksi dengan kompresi bahan aktif atau pengencer dengan berbagai teknik seperti granulasi kering, granulasi basah, atau metode kompresi langsung. Cara pembuatannya ada dua macam. Yang pertama ada tablet Gempa. Tablet Gempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Tablet dapat dibuat dengan berbagai ukuran, bentuk, dan penandaan permukaan tergantung pada desain cetakan. Yang kedua ada tablet cetak. Tablet cetak dibuat dengan cara menekan massa serbuk lembab dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan. Kepadatan tablet cetak itu tergantung pada ikatan kristal yang terbentuk selama proses pengeringan selanjutnya dan tidak tergantung pada kekuatan tekanan yang diberikan. Macam-macam tablet berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu tablet bolus, ditunjukkan untuk hewan. Tablet ini mempunyai ukuran yang sangat besar yang mengandung sulfanamid dan trimetoprim, bekerja dengan cara mengganggu asam folat pada bakteri. Contohnya Estrophyt bolus. Tablet hipodermik, tablet cetak yang dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna dalam air, umumnya digunakan untuk membuat sediaan injeksi hipodermik dengan melarutkan ke dalam air untuk injeksi
diinjeksi secara aseptik dan disuntikkan di bawah kulit. Contohnya andantol. Tablet bukal digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara pipi dan gusi. Tablet akan melarut dan akan diserahkan melalui mukosa mulut. Contohnya Theocap SR. Tablet sublingual digunakan dengan cara melarutkan tablet di bawah lidah sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Contohnya nitrogliserin. Tablet effervescent dibuat dengan cara dikempah. Selain zat aktif, tablet effervescent juga mengandung campuran asam seperti asam sitrat, asam tatrat, dan natrium bikarbonat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan karbon dioksida. Tablet harus disimpan dalam wadah tertutup, rapat, atau dalam kemasan yang tahan lembab. Dan pada etiket yang tertera, tablet tidak untuk langsung ditelan, contohnya protokol. Tablet effervescent adalah salah satu bentuk sediaan tablet yang sesuai digunakan untuk pasien lanjut usia, contohnya Sangobion. Tablet kunyah. Tablet ini dikunyah di sela-sela gigi sebelum dikonsumsi, contohnya tablet antasida dan vitamin. Tablet lepas lambat, tablet yang dibuat sedemikian rupa sehingga zat aktif akan tersedia dalam jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Contohnya Aviretard. Tablet hisap. Tablet ini digunakan dengan cara dihisap perlahan dalam mulut, tidak ditelan langsung maupun dikunyah, contohnya Vitasimin. Selanjutnya berdasarkan formulasi. Yang pertama ada tablet salut gula atau TSG, yaitu tablet yang disalut dengan lapisan yang terdiri dari campuran gula dengan bahan lain yang cocok atau tanpa pemberian zat warna. Tablet salut gula sering disebut drug. Drug diartikan sebagai tablet bersalut yang mengandung bahan obat takaran tertentu yang menyatu dengan homogen dalam salutan serta digunakan tanpa dibagi-bagi, seperti contoh Nystatin dan Cavigil. Yang kedua ada tablet salut film atau TSF, yaitu sediaan obat yang dinyatakan sebagai tablet salut film atau tablet bersalut lapisan tipis, dikarakterisasikan sebagai inti yang diselimuti dengan lapisan relatif tipis dan material yang cocok, seperti contoh Neurosan B dan Plavix clopidogrel. Yang ketiga ada tablet salut enterik, yaitu tablet yang terkompresi dan dilapisi dengan salut enterik. Bahan yang dilarutkan dalam usus ditutupi oleh selulosa asetat flatat. Jenis obat salut enterik termasuk ke dalam obat yang mahal, seperti contoh Voltaren 25, Voltadex 50, dan Dulcolax Bisacodyl 5 mg. Yang keempat ada tablet sediaan retard, yaitu obat-tablet yang didesain agar memiliki efek jangka panjang, bekerja dengan cara memperlebar pembuluh darah dan membantu meningkatkan kerja jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, seperti contoh Voltaren retard dan Nitrocav retard. Selanjutnya ada metode pembuatan tablet. Yang pertama ada granulasi basah. Metode granulasi basah adalah proses menggunakan pengikat cair untuk menggumpal dengan campur bubuk. Tujuan dari pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi basah yaitu agar dapat meningkatkan sifat alir atau kemampuan kempah yang dilakukan dengan cara mencampur zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan penambahan cairan pengikat dengan jumlah yang tepat sehingga didapatkan massa cetak yang lembab yang dapat digranulasi dan menghasilkan tablet yang tidak rapuh. Pada tahapan metode granulasi basah dilakukan penimbangan bahan, pencampuran awal, granulasi basah, pengayakan granul basah, pengeringan granul, pengayakan granul kering, pencampuran akhir, dan pencetakan tablet. Untuk kelebihan dan kekurangan dari granulasi basah, untuk kelebihannya dapat digunakan untuk bahan zat aktif dan eksipien yang tahan panas dan lembab. Kedua, mengurangi segregasi komponen penyusun tablet yang homogen selama proses pencampuran. Yang ketiga, meningkatkan kohesivitas dan kompresibilitas serta massa cetak tablet. Yang keempat, cocok digunakan untuk zat aktif dan eksipien dengan sifat toleransi dan kompresibilitas yang buruk. Lalu cocok digunakan untuk sediaan dengan kandungan zat aktif yang besar. Lalu bisa untuk meminimalkan variasi yang mungkin terjadi antar brand. Untuk kekurangannya, pertama tidak dapat digunakan untuk bahan aktif sensitif terhadap panas dan lembab, membutuhkan peralatan dan area produksi, personil, dan validasi proses yang lebih banyak. Selanjutnya memerlukan waktu lebih lama karena tahapan prosesnya yang cukup panjang.
Selanjutnya, kemungkinan terjadi kontaminasi atau kontaminasi silang lebih besar dibandingkan dengan metode gempa langsung. Selanjutnya, dapat menurunkan kecepatan disolusi jika tidak diformulasikan dengan tepat. Yang terakhir, meningkatkan biaya produksi. Untuk metode pembuatan tablet secara granulasi kering, metode granulasi kering sering digunakan apabila zat aktif yang digunakan dalam formulasi bersifat termolabil atau sensitif terhadap lembab dan panas, serta memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang relatif buruk. Tujuan dari pembuatan tablet dengan metode ini yaitu untuk dapat meningkatkan sifat alir dan atau kemampuan gempa massa cetak tablet. Metode granulasi kering dilakukan dengan cara menekan massa serbuk pada tekanan tinggi sehingga menjadi tablet besar, slug yang tidak berbentuk baik, kemudian digiling dan diayak hingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Singkat metode granulasi kering. Pertama, dilakukan penimbangan bahan, kemudian pencampuran awal slugging, lalu pengayakan granul kering, kemudian pencampuran akhir, dan yang terakhir pencetakan tablet. Kelebihan dan kekurangan metode granulasi kering. Kelebihan: 1. Dapat digunakan untuk zat aktif dan eksipien yang sensitif terhadap panas dan lembab. 2. Peralatan yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding granulasi basah. 3. Tidak perlu pemanasan atau pelarutan terlebih dahulu terhadap massa cetak. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk bahan aktif dan eksipien dengan sifat alir dan kompresibilitas buruk dan dosis tinggi dalam sediaan atau lebih dari 100 mg. Kekurangan: 1. Diperlukan mesin khusus untuk slugging. 2. Distribusi zat warna kurang homogen. 3. Proses banyak menghasilkan debu sehingga meningkatkan terjadinya kontaminasi atau kontaminasi silang. Dan yang terakhir, segregasi komponen penyusun tablet dapat terjadi setelah proses pencampuran. Selanjutnya ada metode pembuatan tablet, salah satunya gempa langsung. Metode ini melibatkan gempa langsung bubuk menjadi tablet dengan kecepatan tinggi. Gempa langsung merupakan metode paling mudah dan murah karena pembuatannya dapat menggunakan peralatan cetak tablet konvensional, bahan tambahan yang digunakan umumnya mudah didapat, dan prosedur kerja yang singkat. Namun, metode gempa langsung terbatas pada obat dengan dosis kecil dan massa cetak harus memiliki sifat alir yang baik. Pembuatan tablet dengan metode ini memerlukan ekspien yang memungkinkan untuk pengempaan langsung tanpa tahap granulasi terlebih dahulu. Ekspien ini terdiri dari zat berbentuk fisik khusus seperti laktosa, sukrosa, dektrosa, atau selulosa yang mempunyai sifat aliran dan kemampuan gempa yang diinginkan. Bahan pengisi untuk gempa langsung yang paling banyak digunakan adalah selulosa mikrokristal, laktosa anhidrat, laktosa semprot kering, sukrosa yang dapat digempa, dan beberapa bentuk pati termodifikasi. Kemudian di sini ada beberapa tahapan singkat metode gempa langsung, yaitu penimbangan bahan, pengayakan, pencetakan tablet, dan pencampuran akhir. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode gempa langsung. Untuk kelebihan, yang pertama, dapat digunakan untuk zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan dan tidak tahan panas. Yang kedua, meminimalkan perubahan profil disolusi. Yang ketiga, cocok untuk sediaan dengan kandungan zat aktif rendah kurang dari 100 mg. Yang keempat, proses produksi lebih sederhana, singkat, dan cepat. Yang kelima, meminimalkan kemungkinan terjadinya kontaminasi atau kontaminasi silang. Yang keenam, membutuhkan peralatan, ruang proses, dan personil yang lebih sedikit. Yang terakhir, meminimalkan biaya produksi. Untuk kekurangan, yang pertama, rentan terjadi pemisahan saat pengempaan karena perbedaan densitas antara zat aktif dengan eksipien. Yang kedua, hanya terdapat 30-40% zat aktif yang dapat dibuat dengan metode gempa langsung. Yang ketiga, bahan zat aktif dan eksipien dengan sifat alir buruk sulit untuk dapat dibuat dengan metode gempa langsung. Yang keempat, bahan zat aktif dan eksipien dengan kompresibilitas buruk sulit untuk dapat dibuat dengan metode gempa langsung. Yang terakhir, perlu pengendalian dan pengontrolan lebih dalam penentuan kriteria penerimaan kualitas bahan baku untuk memastikan keseragaman batch. Selain zat aktif yang ada dalam tablet, ada juga eksipien atau semacam bahan tambahan seperti zat pengikat, zat pengisi, zat penghancur, zat pembasah,
zat pelicin dan zat pewarna. Yang pertama, zat pengikat adalah eksipien yang digunakan dalam formulasi sediaan tablet yang memberikan gaya kohesif yang cukup pada serbu antar partikel eksipien sehingga membentuk struktur tablet yang kompak dan kuat setelah percetakan. Contohnya ada PVP, polimer, selulosa, gam, dan gelatin. Yang kedua, zat pengisi adalah zat inert yang ditambahkan dalam formula tablet yang ditujukan untuk membuat bobot tablet sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya ada visal, amilum, sukrosa, dan manitol. Yang ketiga, zat penghancur adalah zat yang ditambahkan untuk memudahkan pecahnya tablet ketika berkontak dengan cairan saluran pencernaan. Contohnya Primogel, CMC, dan Vigum. Yang keempat, zat pembasah, suatu surfaktan yang bila dilarutkan dalam air mengurangi tegangan permukaan, menurunkan sudut kontak yang baru, dan membantu memindahkan fase cair dan akan terjadi pembasahan. Contohnya air, aqua gliserinata, gliserin, sirup, dan madu. Yang kelima, zat pelicin, bahan untuk meningkatkan daya alir granul pada corong pengisi, mencegah melekatnya massa pada punch dan die, mengurangi gesekan antara butir-butir granul, dan mempermudah pengeluaran tablet dari die. Contohnya ada talc, magnesium stearat, kalsium stearat, dan asam stearat. Yang keenam, zat pewarna, bahan yang digunakan untuk menutupi warna tablet yang kurang baik, memudahkan identifikasi hasil produk, dan membuat suatu produk tampak lebih menarik. Contohnya ada zat warna FDG. Selanjutnya, ada keuntungan sediaan tablet. Yang pertama itu mudah digunakan dan merupakan bentuk sediaan yang elegan. Yang kedua, dapat mengandung lebih dari satu agen terapeutik. Yang ketiga, sebagian besar bahan obat dapat diformulasi ke dalam tablet oral. Yang keempat, rasa pahit obat lebih mudah ditutupi. Yang kelima, tablet dapat diproduksi dalam skala besar dengan kecepatan produksi yang sangat tinggi sehingga lebih mudah. Yang keenam, lebih stabil dan tidak mudah ditumbuhi mikroba karena dalam bentuk kering dengan kadar air yang rendah. Yang ketujuh, memiliki ketepatan dosis tiap tablet atau tiap unit pemakaian. Selanjutnya ada kerugian sediaan tablet. Yang pertama itu, beberapa pasien tidak dapat menelan tablet. Yang kedua, formulasi sediaan tablet cukup rumit. Yang ketiga, zat aktif yang hidrokopis mudah untuk rusak. Yang keempat, obat dengan bau yang tidak dapat dihilangkan. Yang kelima, waktu hancur lebih lama dibandingkan bentuk sediaan lainnya, seperti larutan, injeksi, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.